orang yang suka melaknat, orang yang suka mengutuk, itu tidak pantas, tidak patut menjadi atau memberi syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, dari Abu Darda, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anun, tidak pantas bagi orang yang suka melaknat. Apa itu syufa'a? Memberi syafaat. Wala syuhada'a, dan juga tidak pantas ia menjadi saksi. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Muslimun. Jadi orang yang suka melaknat, orang yang suka mengutuk, itu tidak pantas, tidak patut menjadi atau memberi syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau kita lihat di juz 3 tadi Pak ya, bahwasanya nanti itu kita itu menjadi saksi. Menjadi saksi siapa? Perbuatan hamba-hamba Allah selain umat Muhammad. Itu kita saksinya nanti. Lalu kita itu disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir itu disebutkan umat Nabi Nuh ketika ditanya oleh Allah dan di hadapan Nabi Nuh juga, umat Nuh. Jadi Nabi Nuh ditanya, Nuh, apakah engkau sudah memberikan pencerahan kepada umatmu? Sampun ya Allah, sudah ya Allah. Lalu umatnya Nabi Nuh itu ditanya, apakah begitu? Nuh sudah memberikan pencerahan? Belum ya Allah. Jadi geger Pak ya. Jadi Nabi Nuh sudah memberikan pencerahan, umatnya mengaku tidak. Dipanggil kita ya. Jadi dipanggil, alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, kita untuk menyaksikan, umat Muhammad, apa betul Nuh sudah memberikan pencerahan kepada umatnya? Betul ya Allah. Kita jawab betul Pak ya. Lalu umat ini apa bilang? Umat Muhammad itu ngawur baik. Wong durung lahir kok iso kayak kesaksian, itu bagaimana ini? Ya, tidak mungkin dah. Ya, apa jawab kita? Karena kita tahu cerita mereka dalam Al-Quran. Ya, jadi kita jadi saksi. Ya. Lalu bisa menjadikan syafaat. Di ayat kursi itu disebutkan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jadi orang itu bisa memberikan syafaat ya karena izin Allah. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah memberi pertolongan Pak ya. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab itu tanpa ditekoni Pak ya, tanpa dihitung. Umpamane ono operasi polisi gitu ya, operasi SIM dan seterusnya. Nah, kayak Pak Toto nggawa pakaian doreng ngono umpamane amblas wae, terus gak ditekoni, itu tanpa hisab. Nah, umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000. Nah, kedengaran 70.000 ini sebagian sahabat itu menangis Pak. Kenapa menangis? Gak uman Pak, mek 70.000 sak kecamatan Sukodono ngono wae ya.
Enggak ya Rasulullah, ini hanya 70.000 ya. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan satu orang bisa memberikan syafaat 70.000 orang. Jadi ini dihitung 70 kali 70, 7 kali 7 49, Pak. Atau 49 apa itu? 4.900.000 atau berapa itu ya? Nah, 7 Pak ya. Kaidah di dalam bahasa Arab, 7 itu bukan berarti lebih kecil daripada 8. Ya. Jadi kalau kita melihat 1 sampai 9 itu yang paling besar kan 9, Pak. Makanya kalau kita main QQ ya, Pak Ewetan ini sudah main QQ ya. Oh, anu QQ ya, coba nanti kita ajak main QQ ya. Ya, itu paling besar 9. Tapi dalam bahasa Arab tidak begitu. Ya, secara apa? Hitungan memang 9 paling besar. Secara hakikat 7 itu besar, Pak. Coba kalau kita lihat tadi sudah sholat kita, sholat berjamaah, berapa keutamaannya? 27. Ada 7-nya, Pak. Langit itu safnya 7, bumi 7, ya, semuanya 7. Rakaatan bi siwakin khairum min sab'i rakaatan bila siwakin. 2 rakaat lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, 7 itu menandakan adalah angka besar. Tidak seperti yang kita pikirkan di bawah 9 atau di bawah 8. Itu 7 ini. Nah, 70.000 di dalam keterangan lain, setiap hari malaikat itu pergi haji. Karena malaikat itu datang kepada Allah nggak sendirian, Pak. Faja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ya. Jadi bersof-sof datangnya itu. Nah, setiap hari itu malaikat itu pergi haji ke Baitul Ma'mur 70.000. Tapi tidak kembali. Masuk Baitul Ma'mur 70.000 tidak kembali. Jadi ini yang apa dikatakan 70.000 tanpa hisab, satu orang bisa apa memberi syafaat pertolongan 70.000 juga. Ada keterangan lain begini, orang itu bisa merekomendasikan orang lain masuk surga atau masuk neraka. Merekomendasikan, ya. Ada suatu keterangan dalam beberapa kitab, ya. Contoh umpamanya, saya ini sama Pak Febi tiap pagi itu dibikinkan kopi, Pak. Ya, subuh itu. Ya. Terus naudzubillah tsumma naudzubillah, umpamanya ini sudah dihisab. Ya. Terus saya ini digiring ke neraka. Pak Febi kancrit nduk neraka, Pak. Naudzubillah ini cerita wae. Ya. Kancrit nduk neraka. Terus tahu, loh itu lah panas itu. Tanya, ya Allah, itu panas ini tiap pagi saya bikinkan kopi. Saya ditanya dalam keterangan begitu. Apa betul engkau sering dibikin kopi? Enggak ya Allah. Niku tiap pagi bikin kopi kang iku lho. Nang maksud tuh, gini sakit gini sampean rekomendasi niki nggih ke swarga ngoten lho. Ya wis jangan nang swarga. Ya, ini keterangan semacam itu merekomendasikan. Ya, jadi bisa memberikan syafaat tentunya biidznillah. Jadi orang yang biasa melaknat itu tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa menjadi saksi. Laknat, mengkutuk itu asalnya embrionya itu orang ini biasa menyalahkan, Pak. Titik disalano. Itu karena sudah terbiasa, ini biasa nanti mengutuk, melaknat. Apa-apa disalano, salano, susu melaknat. Ya. Nah, kalau bisa mari ya, jadi kita upayakan indahnya tidak mencari-cari kesalahan orang lain, ya.
Jadi memang sebaik-baik orang pasti ada jeleknya, sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Ya, ndak ono wong elek tok ndak ada, baik tok ndak ada. Makanya iman itu kan bisa yazid, bisa yangkus, bisa naik, bisa turun. Itu iman manusia. Ya, selain nabi. Kalau nabi imannya itu naik terus. Kalau kita naik turun. Kalau malaikat itu standar begini, nggak naik nggak turun, karena malaikat itu seperti robot, gaji kongkon ya gak melaku. Ya, imannya tetap malaikat itu, tapi kita bisa naik bisa turun. Di masjid ini ya ketok imannya ya lumayan lah Pak. Ya, barangku teko omah sarung ngeci buka, ayo nang di ono dangdutan do kono, aduh si sarungan nih yo ganti rek ngono lho. Ya, oke. Nduk dangdutan ya mudun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.